Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Melanie Anggreni Bijak, Fadila Fadlan, Syana Akilah, dan Laras Febriana Putri. Di sini kami ingin menjelaskan salah satu alat ukur tes psikologi. Kalau kalian mau tahu, yuk simak videonya sampai akhir. Nah, alat tes yang akan kita bahas adalah EPPS, Edward Personal Preference Schedule. Apa sih EPPS itu? EPPS merupakan singkatan dari Edward Personal Preference Schedule yang merupakan alat tes kepribadian yang dikembangkan oleh Alan L. Edward. Digunakan untuk mengukur preferensi individu terhadap berbagai aktivitas, objek, dan kegiatan. EPPS dirancang untuk membantu mengidentifikasi preferensi pribadi seseorang dalam berbagai konteks seperti pekerjaan, rekreasi, dan gaya hidup. EPPS adalah inventaris tipe objektif yang memberikan informasi tentang preferensi individu yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan terkait karir, pengembangan diri, atau penempatan pekerjaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah EPPS. EPPS dikembangkan pertama kali oleh Alan L. Edward, seorang psikolog dari University of Washington pada tahun 1950-an. Lalu, dasar di balik EPPS adalah untuk memahami preferensi individu dalam konteks pekerjaan, kreasi, dan hubungan interpersonal. Kemudian pada tahun 1959, EPPS mengalami beberapa revisi untuk meningkatkan kedalamannya dan dibentuk lebih sederhana dengan menambahkan sederet daftar manifest needs yang dikemukakan oleh Murray dan kawan-kawannya yang dimasukkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan EPPS. Lalu pada tahun 1976, EPPS ini kembali direvisi untuk memperbarui isi dan memastikan bahwa alat ini tuh tetap relevan dengan perkembangan sosial dan budaya saat ini. Lalu pada tahun 1997 terjadi revisi signifikan dengan diluncurkannya EPPS 2. EPPS 2 ini dirancang untuk lebih mencerminkan perubahan dalam masyarakat dan memberikan alat ukur yang lebih modern untuk menggambarkan preferensi personalnya. Selanjutnya adalah tujuan alat tes. Tujuan dari Edward Personal Preference Schedule adalah mengukur preferensi personal individu terhadap berbagai aktivitas, objek, dan kegiatan. Alat ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang minat dan nilai-nilai seseorang, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam berbagai konteks. Di antaranya adalah pemilihan karir, pengembangan personal, penempatan pekerjaan, penelitian psikologis, dan juga konseling dan terapi. Kemudian, di sini terdapat target tes EPPS. Tes EPPS yang dirancang pertama kali dengan fokus pada penelitian dan konseling memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengukur beberapa variabel kepribadian. Biasanya, alat tes EPPS digunakan oleh psikolog, konselor, atau peneliti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk dari tes EPPS. EPPS merupakan tes inventory yang terdiri dari 225 item. Masing-masing item terdapat 2 pernyataan berupa cerita singkat yang harus dikerjakan individu dengan memilih salah satu pernyataan yang paling sesuai dengan diri individu. Selain itu, juga terdapat lembar jawaban dengan 2 pilihan, yaitu A dan B untuk menjawab pernyataan tersebut, seperti yang terdapat pada gambar di samping. Adapun dimensi EPPS, di mana EPPS memuat 225 item dengan total 15 dimensi dari needs atau kebutuhan itu sendiri. Item dalam EPPS berformat first choice, di mana testi atau kandidat diminta untuk memilih salah satu pernyataan yang dirasa paling sesuai dengan keadaan dirinya pada setiap item. 15 dimensi tersebut diantaranya adalah achievement, difference, aggression, order, exhibition, autonomy, affiliation, intraception, succurrence, dominance, abasement, nurturance, change, intraception, dan yang terakhir adalah heteroseksual. Untuk selanjutnya, itu pengecekan validitas dan reliabilitas pada alat tes EPPS. Jadi alat ukur EPPS ini telah dicoba dan terverifikasi dalam studi psikometri dan berpotensi menghasilkan hasil yang relevan. Instrumen EPPS mempunyai tingkat validitas dan reliabilitas yang diuji oleh para ahli berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, memiliki validitas dan reliabilitas yang terbilang rendah pada pengecekan tersebut. Berdasarkan sejarah peralatan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk yang pertama, pada pengecekan teknik split half,
Untuk reliabilitas yang diujikan oleh Edward di tahun 1959 mendapati hasil bahwa R-nya sama dengan 0,74 sampai 0,8. Untuk pengecekan kedua pada internal konsistensi yang sama juga reliabilitas yang diujikan oleh Edward 1959 mendapati hasil R sama dengan 0,6 sampai 0,87. Untuk tes retest pada reliabilitas yang diujikan oleh Gordon tahun 1967 mendapatkan hasil R sama dengan 0,74 sampai 0,88. Dan terakhir untuk eksternal validitas untuk mengecek EPPS dan Study of Interpersonal Value di sini yang diujikan oleh Gordon di tahun 1967 mendapati hasil R-nya sama dengan 0,21 sampai 0,62. Nah, berdasarkan data di atas, EPPS mempunyai tingkat validitas dan reliabilitas yang dapat diterima karena skor tinggi yang diperolehnya berada di atas 0,50 dan instrumen ini dapat digunakan untuk mengukur kepribadian berdasarkan karakteristiknya. Kemudian ada tahap interpretasi skor. Scoring untuk jenis alfa, yang pertama kita harus memastikan semua item telah diisi oleh subjek dengan benar. Jika ada item yang tidak terisi lengkap, tetapi subjek telah menandai sebuah pilihan pada setiap item, gunakan pensil berwarna untuk menandai item yang alfa. Yang kedua, gunakan koin untuk toss bagi setiap jawaban yang alfa. Jika koin menghadap ke atas, pilih A sebagai jawaban untuk item tersebut. Jika koin menghadap ke bawah, pilih B sebagai jawaban untuk item tersebut. Yang ketiga, skor yang layak dapat diperoleh meskipun terdapat respon yang alfa untuk beberapa item. Kemudian, dalam tes Edwards Personal Preference Schedule atau yang biasa disebut dengan EPPS, yang diskor secara manual dengan langkah-langkah yang disebut dalam teks tersebut. Scoring dilakukan sebagai berikut. Langkah pertama, yaitu memberi garis merah pada item-item tertentu yang disebutkan dalam tes. Skor pada item ini tidak dihitung. Kemudian, beri garis biru pada item-item lain yang juga disebutkan. Respon untuk item ini dihitung, tetapi juga akan digunakan dalam mengukur konsistensi seperti yang dijelaskan pada langkah 2. Pada langkah 2, periksa apakah jawaban pada item yang diberikan garis merah dan garis biru diisi dengan jawaban yang sama. Kemudian hitung nilai konsistensi sebagai jumlah jawaban yang sama pada garis-garis yang sejajar. Jika nilai konsistensi kurang dari 10, maka hasil tes tersebut tidak dapat diinterpretasikan karena kemungkinan jawaban asal-asalan atau tidak serius. Pada langkah 3, hitunglah jumlah A yang dilingkari dari baris kiri ke baris kanan, kecuali item yang diberi garis merah. Jumlahnya letakkan di dalam kolom Y atau di dalam kolom R atau ROR. Hitung jumlah B yang dilingkari dalam setiap kolom, kecuali item yang diberi garis merah. Jumlahnya letakkan di dalam kolom C atau kolom. Kemudian di sini terdapat tabel sebagai acuan untuk melihat bagaimana kita menilai interpretasi sangat tinggi, rata-rata atau rendah. Nah, kalau misalkan interpretasinya sangat tinggi, berarti persentilnya 97 ke atas. Kalau interpretasinya tinggi, berarti nilainya harus 85 sampai 96, begitu seterusnya. Kemudian ini terdapat referensi yang kami gunakan. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih.